Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Sadar rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dengan kegembiraan kepada para sahabatnya, atakum syahrun Ramadan, syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Kita tahu makna dari keberkahan adalah thubutu kathratul khair, tetapnya dan bertambahnya kebaikan. Ramadan, kata Nabi SAW, adalah bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Ada banyak keberkahan di dalam Ramadan, dan di antara keberkahan tersebut adalah dilipat gandakannya amal-amal soleh yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah. Dilipat gandakan dari sisi kualitas dan kuantitas, kamman wa kaifan, adadan wa naw'an. Allah lipat gandakan kualitas dan kuantitasnya. Allah tambahkan kualitas dan kuantitasnya. Bukan cuma bertambah kualitasnya, tapi kuantitasnya juga bertambah. Allah besarkan pahala orang-orang yang beramal soleh di bulan suci Ramadan. Di antara dalil-dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun sekian bulan. Sehingga kalau seseorang melakukan kebaikan di malam Ramadan, dan secara khusus bila itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. ...83 tahun sekian bulan. Bila dia membaca Al-Quran seperti dia membaca Al-Quran 83 tahun, dia sholat seperti dia sholat 83 tahun. Ini dari sisi jumlah, bertambah jumlahnya. Dan dari sisi kualitas, Nabi SAW mengatakan berumrah fi Ramadan, di bulan suci Ramadan, ta'dilu hajjatan ma'i, serupa setara dengan berhaji bersamaku. Nabi bilang berhaji bersama dalam hadis riwayat Bukhari, seperti seseorang yang berhaji bersama Rasulullah SAW. Kalau dia umrah di bulan suci Ramadan, berarti kualitasnya ditambah, Allah perbesar pahalanya. Jadi kuantitasnya ditambah, kualitasnya ditambah kalau dia beramal di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia ini. Makanya ulama salaf mengatakan bertasbih di bulan suci Ramadan tidak sama dengan tasbih di luar Ramadan. Satu kali bertasbih di Ramadan setara dengan 1000 kali di luar Ramadan. Kalau kita membaca subhanallah satu kali, seperti kita membaca 1000 kali di luar Ramadan. Lihat amal-amal soleh ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi jumlah, dari sisi kualitasnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan
dengan keberkahan. Akan tetapi orang-orang yang meraih keberkahan itu di dalam Ramadan berbeda-beda. Ada orang yang mendapatkan keberkahannya sedikit, ada orang yang mendapatkannya banyak, dan ada orang yang mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan ada yang celaka di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan radima anhu rajulin, radima anhu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salah. Celakalah, hina, rendah. Itulah makna radima anhu. Radima anhu, celaka, hina, binasa, rendah. Rajulin, seseorang yang dakhala alaihi Ramadan, dia mendapati Ramadan, masuk kepadanya Ramadan, dia bersama dengan Ramadan sebagaimana kita saat ini berada dalam Ramadan. Tsumman salah, kemudian Ramadan pergi. Ramadan yang tidak begitu lama, yang kata Allah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbatas. Ramadan sebentar, bukan waktu yang panjang. Dia hanya hari-hari terbatas. Tapi kata Nabi, kemudian dia pergi, walam yughfar lahu, dan dia tidak diampuni oleh Allah SWT. Celaka, binasa, rendah sekali, hina orang yang mendapati Ramadan dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang besar ini adalah keutamaan yang semua kita bisa mendapatkannya selama kita mengisi Ramadan kita dengan sebaik-baiknya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana ada ampunan yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman dan ihtisab. Iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dari semua dosa-dosa yang telah lalu. Dua hal ini harus dia wujudkan. Pertama, iman. Dia meyakini bahwa ini adalah perintah Allah, kewajiban dari Allah. Wahtisab, dan dia ihtisab. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, ihtisab itu adalah gembira. Dia bersemangat, dia tidak lesu, dia tidak lemah, disebabkan karena dia tahu bahwa Ramadan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, diampuni dosa-dosa yang telah lalu, dipenuhi dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit, membuka pintu-pintu surga, membuka pintu-pintu rahmat, menutup pintu-pintu neraka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam Ramadan ada yang memanggil-manggil, seakan-akan di setiap jiwa-jiwa itu selalu terpanggil, ya baghil khair, wahai orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, tangkap, kerjakan, lakukan. Ya baghil syarr, wahai yang menginginkan keburukan, aqsir, tinggalkan, jauhi. Ada malaikat yang seakan-akan selalu memanggil kita tiap harinya di hari-hari Ramadan itu, sehingga kebaikan mudah dikerjakan, kejahatan selalu ada yang membantu kita untuk mengerem keburukan itu dikerjakan. Ihtisab, dia gembira, dia bahagia, dia semangat, dia tidak lemas, dia tidak lesu untuk beribadah. Inilah ihtisab. Kalau dia menghadapi Ramadannya, mengisi Ramadannya dengan itu, dia mendapatkan ampunan Allah SWT. Tapi kalau dia lesu, dia tidak suka, dia marah, maka
apa yang dia harapkan tidak dia dapatkan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini akhir dari kultum kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la khaluhu falis-shaim atyabu 'inda Allah taala min rihil misk. Aroma harumnya mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada aroma kasturi. Kata ulama kita, ini keutamaan dan diantara keberkahan dari orang yang berpuasa, di mana di akhirat kelak nanti Allah akan mempopulerkan mereka. Allah ingin mempopulerkan mereka di hadapan hamba-hamba Allah yang lainnya. Inilah hambaku, orang yang ahli puasa. Sebagaimana Allah populerkan hamba-hamba Allah yang lainnya. Misalnya orang yang mati dalam keadaan jihad fisabilillah, orang mati syahid, dia akan dibangkitkan dalam keadaan tubuhnya masih berdarah, masih ada darahnya. Dan Nabi mengatakan launu dam wa rihul misk. Warnanya warna darah, tapi aromanya aroma misk, aroma kasturi yang harum. Lihatlah orang yang meninggal dalam keadaan umrah atau haji, ketika dia dibangkitkan, maka mereka akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Allah ingin mempopulerkan dia. Ini hamba Allah yang sedang wafat dalam keadaan dia beribadah umrah. Lihat Nabi SAW mengatakan bahwa muadzin kelak akan dipanjangkan lehernya. Kenapa? Karena dia akan dipopulerkan sehingga orang-orang melihat inilah hamba Allah yang senantiasa memanggil orang untuk salat, muadzin. Allah mempopulerkannya. Dan begitu jugalah ahli siam, ahli puasa. Mereka diwangikan mulutnya sehingga orang-orang kemudian mengenal inilah hamba-hamba Allah yang rajin berpuasa. Allah populerkan mereka. Bukan cuma di Ramadan, bahkan di luar Ramadan dia juga berpuasa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Ramadan begitu banyak, namun tidak semua bisa mendapatkannya. Di antaranya ada yang tidak mendapatkannya. Mereka orang-orang yang membenci Ramadan, lalu kemudian menjauhi ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Mereka orang-orang yang tidak suka dengan Ramadan, dan mereka orang-orang yang tidak mau beramal dengan amal Ramadan yang mana dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Nabi kita SAW. Dan terutama adalah siam, berpuasa, dan di malamnya dianjurkan untuk kita qiyam Ramadan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga mengingatkan kita tentang mereka yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan dusta selama dia berada di bulan suci Ramadan. Kita katakan selama berada di bulan suci Ramadan, bukan saat siang Ramadan. Kan sebagian orang mengira bahwa meninggalkan kata-kata dusta, kata-kata buruk, bertengkar cuma di siang hari, dan kalau malam nanti kamu akan tahu bagaimana diriku sebenarnya kalau dia mau berantem. Jangan sekarang karena saya masih puasa, nanti aja habis maghrib. Enggak, bahkan di antara ulama mengatakan malamnya Ramadan lebih baik daripada siang. Maka menjaga lisan kita dari bertengkar, berteriak-teriak, kemudian berantem dan lain sebagainya, berdusta dan sebagainya, mulai dari siangnya sampai malamnya, semuanya adalah Ramadan dari awalnya hingga akhirnya. Nabi SAW mengatakan man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan bodoh dan lain sebagainya, maka Allah tidak membutuhkan dia menahan lapar dan akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita hamba-hamba Allah yang menemui Ramadan, dia berjumpa dengan Ramadan, dan dia kemudian keluar dari Ramadan dan termasuk hamba-hamba yang mendapatkan semua keberkahan dari Ramadan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang yang mohon maafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Zam, 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 zam. Ayo, sekarang.